kalau kita bicara soal dinamika, ini kan berarti situasi yang tidak boleh stuck atau situasi yang harus terus bergerak. Karena dinamika ini kalau kita bicara dari arti harfiahnya kan harusnya dinamis. Dan dinamis itu ya mestinya harus terus berpikir, terus bergerak, harus progresif. Nah, dinamika kepemudaan kalau saya sebagai, ya kalau masih dianggap muda ya, kalau usia sudah di atas 30 tahun, undang-undang yang penting masih di bawah 40. Undang-undang kepemudaan kita ini secara yuridis depannya 30 tahun. Oh, 30 tahun. Saya tidak tahu malah. Kalau kita bicara undang-undang, ya, tapi jiwanya kan masih tetap muda. Tetapi di balik situasi saat ini, kalau kita bicara kepemudaan ini, memang situasi di mana kita sebagai generasi muda yang seringnya itu terkejut atau bahasa Jawanya itu kagetan akan situasi yang ada, baik itu dari sisi situasi sosial di masyarakat atau situasi politik. Bahkan anak-anak muda sekarang ini relatif tadi kagetan atau gagap, sehingga kesiapan diri akan menghadapi dinamika ini relatif terkejut-kejut dan tergagap-gagap gitu. Sehingga bicara soal dinamika kepemudaan ini mestinya kita harus betul-betul tidak hanya merefleksikan ya, tetapi harus betul-betul berbenah bahwa pemuda ini adalah pemimpin yang akan datang. Betul. Tetapi kalau situasi seperti ini kita tergagap-gagap, ya jangan mimpi kita akan jadi pemimpin. Ya berat untuk. Oke. Sekarang komposisi atau ya populasi kita didominasi oleh usia produktif, utamanya generasi Y lah, generasi milenial itu. Apakah tadi karakter kagetan itu sudah menjadi ciri khas generasi milenial, atau sebenarnya ada yang miss yang membuat dia terkaget-kaget? Mestinya karakter pemuda Indonesia kan nggak seperti ini kan ya gitu. Kemudian sekarang seperti menjadi sesuatu yang umum. Kok hampir semuanya pada kagetan kan gitu. Apa faktor penyebab itu? Ya, ini tadi karena di awal kita diprologi dengan refleksi kemerdekaan. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini di usia-usia muda, bahkan Soekarno itu memimpin partai itu di usia belum ada 20 tahun. Kiai Wahid Hasyim itu juga sama, kira-kira di usia 26 tahun sudah menjadi ketua Tanfid dan menjadi tokoh yang berpengaruh. Artinya kita belajar dari sejarah. Generasi-generasi yang dulu itu memang dididik untuk menyiapkan diri, dan situasi istilahnya penjajahan saat itu, kolonial pada saat itu membentuk karakter pemuda-pemuda, terutama tokoh-tokoh tersebut tadi. Nah, dari belajar sejarah ini saya kira tidak ada salahnya generasi-generasi saat ini itu juga bukan berarti melawan atas situasi yang ada. Situasi ini tidak harus dihadap-hadapi, tetapi penyesuaian atas situasi-situasi global, terutama terkait dengan teknologi, terutama juga dengan karakteristik budaya kita yang harus tetap dipertahankan, budaya timur, bagaimana kita harus tahu, orang Jawa ya harus tahu Jawani, harus tahu bagaimana tepos liro, artinya toleransi, harus tahu apa itu tentang kebersamaan atau gotong royong bahasanya. Ini karakter-karakter yang sebenarnya menjadikan diri seorang pemuda itu kalau tahu tepos liro, tahu bagaimana bergotong royong, ini akan bisa menghadapi situasi yang mungkin dalam dinamika global ini membuat kaget itu tadi. Berarti ada signifikansi, artinya perbedaan yang relatif signifikan antara pemuda dulu ya kan dengan pemuda sekarang. Dulu mungkin terbentuk oleh situasi itu tadi. Situasinya seperti itu sehingga pemuda pada masa itu dipaksa harus terhadap situasi itu cepat memahami, responsif.
Nah sekarang kemudian yang tadi relatif disebut lebih kagetan ya, lebih cepat kagetan. Apakah itu menjadi tidak kontraproduktif? Apakah generasi yang kagetan itu menjadi kontraproduktif? Atau justru itu bisa jadi peluang untuk pemuda itu dalam berinovasi atau bagaimana gitu? Ya sebenarnya kalau kita ngomong kreativitasnya ya, ide-idenya mungkin ini cara subjektif pribadi saya. Oke. Itu sebenarnya generasi Y, generasi Z lah ya, yang dikatakan generasi milenial itu secara ide itu relatif hidup, banyak ide-idenya. Cuma respon kagetan itu dari tidak istiqomah, misalnya bermedsos. Itu ketika ada medsos era-era ya 2008 2009 itu kan boomnya Facebook ya misalnya. Ketika ada teknologi semacam itu, kita tidak bisa istilahnya melakukan satu keistiqomahan bahwa Facebook ini nanti dalam rentang membaca situasinya itu akan lebih cepat. Ternyata kita hanya sebatas memahami bahwa medsos itu ya Facebook itu hanya untuk aktualisasi dirinya saja. Nah sekarang terbukti 10 tahun atau sekitar 10 tahun lebih lah, ternyata medsos ini jadi sarana untuk ya tadi propaganda, untuk jual beli, bisnis juga untuk membaca data, big data dan seterusnya. Ini kan sebenarnya apa ya, harus kita baca. Memang saya secara pribadi pun dulu ketika mengenal media sosial di awal-awal itu tidak pernah membayangkan tentang big data yang sebenarnya menjadi kebutuhan anak-anak muda ini yang harus kita pahami betul. Bagaimana membaca logaritma situasi global itu sekarang dengan big data itu. Nah, saya kira dari kegagapan ini harus dikelola. Gagap dalam hal ini bukan tidak melek teknologinya ya, tetapi akan situasinya. Betul. Nah, itu agar bisa diarahkan. Tentu ini harus ada keberpihakan dari semua elemen. Baik itu dari pemerintah, dari tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak muda ini harus diberi kesempatan untuk berkreasi dalam hal kreativitasnya itu tadi, dan dukungan pemerintah tentunya untuk memfasilitasi itu agar dalam hal kagetan akan situasi itu nanti bisa dikelola. Sebenarnya kaget itu kan juga tidak buruk-buruk banget ya, artinya itu refleks yang situasinya itu sadar dia. Tetapi karena kaget mungkin sadarnya itu nanti gampang goyah, gampang terombang-ambing. Nah, di sini kan butuh ya tadi pendekatan-pendekatan dari mungkin tokoh-tokoh masyarakat, para agamawan mungkin, yang agar situasi hati dan pikiran anak-anak muda ini bisa lebih istiqomah, terutama apalagi kalau kita ngomong soal berbangsa dan bernegara gitu. Oke, artinya gini, berarti sifat yang sedikit kagetan tadi tidak serta-merta kemudian mendekonstruksi semangat kreativitasnya. Ya. Kreativitasnya ada gitu. Ada. Tapi atau justru malah kagetan itulah yang membuat dia kreatif. Ya, barangkali ada lah. Kalau gitu. kita bicara sebab akibat bisa jadi. Ya. Oke, melihat dinamika yang seperti itu, dinamika pemuda sekarang, ya. Banyak yang kagetan, artinya kagetan itu saya lebih membacanya kagetan itu disebabkan karena tidak berusaha meriset lebih dalam. Artinya informasi itu ya main ini aja, main terima, artinya barangkali kalau disebut curiosity mungkin kurang tepat juga, tapi ya itu tadi, artinya informasi diterima apa adanya, tidak cross check gitu, daya kemauan untuk meng-cross checknya agak lemah gitu. Tapi dari segi kreativitasnya tetap tinggi. Nah, kemudian kembali ke kita kaitkan dengan kopi. Ya. Kita kaitkan, jadi karakteristik pemuda yang
produktif, artinya kreatif tapi kagetan. Kemudian bagaimana berhadapan dengan bagaimana menyikap kopi ini kira-kira di ya ada seloroh gini ya. Ya anak-anak muda yang kagetan tadi kan ya jadi jawab dengan seloroh juga misalnya. Ya ini anak-anak kurang ngopi gitu kan. Nah, artinya sebenarnya kopi ini punya nilai filsafat yang tinggi juga. Sudah banyak ada buku filsafat kopi dan mungkin tokoh-tokoh yang ahli di bidang kopi ya. Kalau saya bukan ahli di bidang kopi tapi suka ngopi, hanya suka ngopi kan gitu. Sebenarnya kopi ini kalau kita bicara tentang kepemudaan, sebenarnya ada situasi yang menjadikan kita itu bisa konsentrasi. Kalau kita minum kopi itu biasanya ya, yang saya alami itu akan menjadikan diri ini ketika ngobrol seperti ini itu lebih connect, lebih concern. Sayang ini tadi tidak ada kopinya ya, jadi connectingnya itu akan lebih tune in gitu. Nah, terhadap situasi-situasi seperti ini, kurang ngopi itu juga harus dimaknai bahwa anak-anak muda sekarang itu harus sering tadi duduk bersama. Dengan duduk bersama tentu akan mengerucutkan, apalagi juga menjadikan ide-ide itu lebih tersalurkan. Tidak hanya, mohon maaf saya dengan bahasa onani ide yang nanti lepas terus tidak ada istiqomah itu tadi. Nah, kopi itu yang saya tahu dari para tokoh ataupun tokoh-tokoh sufi terutama itu menjadikan diri kita dengan ngopi, tapi ngopi yang istilahnya harus penuh dengan penjiwaan sehingga ada penjiwaan itu nanti bisa mendidik keistiqomahan itu. Kalau kopi hanya diminum sekali, saya yakin itu akan pahit dan tidak enak. Tapi kalau kopi itu sudah dinikmati 2 cucup, 3 cucup, apalagi itu ada temennya, itu saya yakin istilah dalam tanda petik anak muda sekarang kurang ngopi, sehingga karena kurang ngopi itu kaget. Nah, kalau kita bisa ngopi apapun jenisnya ya, saya kira anak-anak muda sekarang akan lebih mengerucut ide-idenya dan bisa berkembang dan kreatifnya itu tersalurkan. Oke, artinya dalam sejarahnya kopi itu entah dalam kemasannya, setiap zaman kan kemasannya berubah-ubah. Iya. Artinya kemasan itu bagaimana cara orang menikmati kopi itu berubah-ubah. Tapi dalam sejarahnya bahwa kopi itu selalu menjadi media perubahan. Ya, di mana gagasan-gagasan besar biasanya melalui aktivitas ngopi itu tadi. Maka terkait dengan pemuda yang karakteristiknya ada dua, kita anggap ada dua itu tadi, yang kagetan tapi juga kreatif. Maka dengan kopi dia bisa mereduksi sifat kagetannya, bisa meningkatkan kreativitasnya. Ya. Dia bisa mereduksi karena sesuatu. Istiqomah tadi tidak kagetan. Iya, artinya melalui media kopi itu. Dalam artian ya mungkin kopinya secara kimiawi memang ada zat-zat tertentu yang membangkitkan itu. Tapi kopi secara sosial, artinya ngopi itu kan berkumpul. Ya, berkumpul kemudian adu gagasan, ide dan lain sebagainya, sehingga tidak kagetan dan cenderung orang lebih luas itu kan karena sering kumpul. Membuka perspektif itu tadi. Yang tadinya perspektifnya satu tunggal, kemudian menjadi kalau sering kumpul lebih luas, punya perspektif banyak. Oh, ternyata tidak ide saya itu akan bisa lengkap ketika dilengkapi dengan ide pemuda satu ini misalnya. Sehingga ide-ide yang misalnya kalau kita bicara soal olahraga ini salah satu pemersatu yang itu tidak bisa tunggal, biasanya kan tim. Kita bicara soal aktivitas kebudayaan, itu juga nggak bisa tunggal, tetap harus tim. Apapun saya kira kalau kita belajar situasi di masyarakat itu ya memang manusia itu dikatakan makhluk sosial ya tidak bisa kita hidup sendiri sepinter apapun, pemuda sekreatif apapun, kalau dia sendirian dia tidak akan berkembang, paling mentok itu situ saja. Tapi ada yang menarik tentang filosofi
tentang gula dan kopi. Kalau kita kaitkan dengan kemudahan, yang kira-kira beginilah, ada satu pepatah yang mengatakan jangan jadi kopi tapi jadilah gula. Kalau pas ngopi gulanya kurang, yang disalahkan oh gulanya kurang katanya. Kurang pahit kan itu, pahit. Tapi kalau gulanya kelebihan, juga gulanya lagi yang salah, terlalu manis gulanya lagi. Tapi kalau pas seduhannya ternyata yang dapat kopinya. Wah, kopinya pas, mantap. Dari filosofi ini kalau saya ya melakukan otokritik sebenarnya. Kopi dan gula ini adalah dua jenis komoditi yang berbeda dalam konteks produk. Betul. Kalau gula ini produk jelas komplementer. Nah, kopi ini produk yang primernya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks kemudahan ini, saya kira ya pemuda harus jadi kopi, harus jadi produk primer, jangan jadi komplementer. Bahaya kalau kita sebagai pemuda ini jadi komplementer. Kalaupun kita dalam hal positioning tadi, ya gula memang seperti itu. Artinya pemuda jangan sampai jadi hal yang disalah-salahkan terus. Iya. Ya pemuda ya harus jadi yang primer yang kira-kira itu dibutuhkan. Dan ketika dibutuhkan siap. Kopi kan seperti itu. Artinya ya ini bisa dianalogikan dengan yang lain. Artinya berkarakter lah gitu. Berkarakter. Sebagaimana kopi. Betul. Kan? Jadi kopi tidak harus memaksakan dirinya untuk apa ya? Untuk bisa disebut enak karena ada gula. Betul. Kopi bisa menjadi enak tanpa gula, kan juga enak. Iya. Nah, oke, jadi berarti kopi dimaknai sebagai tadi interaksi sosial, itu kan tempat di mana ide-ide, gagasan itu kumpul. Iya, betul. Tentunya ada pergeseran dong, Mas. Zamannya Bung Karno, Bung Hatta menikmati kopi sebagai sarana tukar gagasan, sarana membangun sebuah pemikiran, itu konteksnya kan berbeda. Ya, artinya ya dulu mungkin ngopinya di rumah atau di balai dan lain sebagainya. Sekarang sudah bergeser ke kafe misalkan, kafe ngopi. Apakah itu masih relevan? Artinya substansi tukar ide gagasan itu masih relevan, atau jangan-jangan substansinya sudah hilang, tinggal bahasa ngopinya saja yang masih lestari. Ya, ini kalau ini memang perlu jawaban yang harus akurat ini ya harus paling tidak survei ya. Tapi begini, saya kira secara substansi saya masih secara pribadi ya, saya masih sepakat bahwa kopi ini tempat untuk bergumul dan mengadu ide dan gagasan walaupun itu di kafe. Nah, saya masih ingat betul ketika membaca bukunya Soekarno, saya itu terinspirasi betul dari kalimat Soekarno yang kurang lebih begini. Saya lebih menyukai pemuda yang merokok dan ngopi, tetapi dia memikirkan bangsanya, daripada pemuda yang kutu buku tetapi tidak peduli dengan kondisi bangsanya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, dari situasi ini saya kira tidak ada salahnya ya di masa-masa seperti ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya memang harus tetap kita akui bahwa pandemi Covid seperti ini dan situasi global yang seperti ini harus membuat jarak kita untuk ngopi secara fisik itu tadi harus terbatasi. Tetapi saya kira kondisi masyarakat kita juga sudah semakin sadar tentang Covid ini, dan ngopi dalam kontak fisik atau di kafe tadi juga semakin direspon dengan situasi yang ada ini juga masih memungkinkan, masih memungkinkan. Ya walaupun tidak bisa mungkin sesantai dan serileks seperti sebelum pandemi ya, saya kira tetap masih relevan lah saya kira untuk menggunakan sarana ngopi itu sebagai tukar gagasan, sebagai adu argumentasi, sebagai tempat untuk berdialektika, itu masih relevan saya kira. Maka kemudian kesimpulan sederhananya, maksudnya kesimpulan sederhana, berarti
kreativitas itu bisa dilihat dari jumlah warung kopi, kira-kira begitu loh. Atau ya bukan warung kopi, karena tempat ngopi itu bisa di mana-mana. Artinya di lingkungan masyarakat, bahkan yang terkecil sekali lingkungan RT itu kan ada sarana publik yang bagian kopi. Pos kamling biasanya kan di banyak. Nah, semakin banyak tempat ngopi, artinya ide gagasan semakin bergulir di situ. Artinya kreativitas, kemudian interaksi sosial lebih bagus, orang-orang secara sosial lebih terbangun, tidak individualistik. Secara hipotesis saya kira sepakat itu, dan hipotesis ini bisa diuji. Karena kalau yang saya lakukan ya ketika berkumpul dengan teman-teman kepemudaan, apalagi misalnya saya di organisasi itu, ketika berkumpul dan merapatkan sesuatu yang serius misalnya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu, ya pasti dibersamai dengan kopi. Sehingga walaupun itu misalnya nanti di base camp ataupun di warung kopi, itu biasanya hal-hal yang serius itu harus sambil ngopi. Dan saya kira di masyarakat kita, terutama di masyarakat Indonesia ya, kopi ini komoditas pemersatu sekaligus tadi itu saya masih percaya lah. Dan itu harus kita pertahankan. Betul. Tapi begini, terkait dengan warung kopi ya, kedai kopi. Belakangan muncul booming kedai-kedai kopi yang instagramable, yang lebih ramai kan gitu. Artinya pengusaha kan lebih ke pasar loh, kan gitu. Secara konsep tadi, secara kepemudaan tadi akan lebih produktif kalau kedai kopi itu dan lebih pasar, aware terhadap fasilitasi ide-ide gagasan. Artinya kedai kopi yang nyaman untuk ngobrol bareng. Tapi kemudian ada madhab baru katakanlah begitu, kedai kopi yang menawarkan instagramable. Nggak perlu atau tidak harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk kumpul, tapi yang bisa fotogenik, yang fotogenik dan bisa di-share dan sebagainya. Nah, antara dua ini mana yang dominan atau mana yang prospek menurut jenengan? Artinya antara kafe atau kedai yang enak untuk ngobrol dengan kedai yang enak untuk ngopi. Dua-dua ini kan bisa dijadikan tolak ukur sederhana lah kan. Ya, saya terus terang secara pribadi ini bukan penikmat kopi yang dalam tanda petik itu berkelas gitu. Betul. Ya. Artinya kafe itu. Saya secara pribadi memang bukan penikmat itu. Saya biasa ngopi itu ya di Kucingan, di Angkringan, di warung-warung biasa, warung-warung yang istilahnya bisa lesehan dan rokok itu agak lebih bebas. Betul. Gitu ya. Sehingga kalau saya sih ya sebenarnya kafe-kafe itu ya ada salahnya, dan itu memang punya potensi sendiri dan mungkin bahasan gagasannya juga tersendiri ya. Barangkali itu lebih ke konten-konten pembahasan yang sifatnya oleh potensi pasar ekonomi di situasi-situasi global digital semacam ini kan silakan juga menggunakan market yang seperti itu, gak silakan. Tetapi bagi saya bergumulnya ide dan gagasan itu bukan dari tempatnya, tetapi dari karakter kepemudaannya. Dimanapun tempatnya, kalaupun misalnya ya saya di warung angkringan pun, ketika kita peduli dengan kondisi sekitar kita, artinya itulah pemuda yang ngopi dengan sesungguhnya. Kalaupun kita ngopi di kafe, tetapi kita juga peduli akan situasi lingkungan kita tidak egois dengan apa yang terjadi di sekitar kita, ya itulah sebenarnya ngopi karakter pemuda yang sesungguhnya gitu. Ya tempat itu juga kan tergantung dompet kita masing-masing. Antara karakter dengan tempat itu tidak begitu dominan. Tempat boleh di mana saja, yang penting karakter kepemudaan itu tadi, bahwa ada semangat. Nah, untuk peduli itu kan harus banyak gerak artinya. Ya kan? Artinya gini, kepedulian itu tumbuh kan karena dia bergerak kan gitu. Tidak serta-merta muncul. Artinya karakter kepedulian, karakter adu gagasan itu karena memang berinteraksi lah bahasanya, bukan gerak. Karena berinteraksi. Nah, di dalam konteks berinteraksi ini juga sudah
apa yang bisa menjadi trigger pemuda ini mau untuk berinteraksi, artinya berinteraksi terhadap sekelilingnya, sementara fasilitasnya sangat mendukung pemuda untuk tidak kemana-mana gitu, semua serba ya internet everything lah, di rumah bisa menjelajah dunia maya, sehingga intensitas berinteraksi itu menjadi minim. Kemudian karakter ngopi ngopi sebagai karakter ngopi itu kan menjadi terkikis. Bagaimana menanggulangi antisipasi terhadap itu. Semakin kesini obrolannya semakin berat ya. Iya. Ya gini Mas, kalau kita menggunakan pendekatan kritis dalam melihat situasi, itu artinya kan kita gelisah, diawali dengan kegelisahan. Artinya pemuda itu ketika melihat ketimpangan, terjadi situasi diskusi sosial di masyarakat itu, ya paling tidak ada kegelisahan itu dulu. Dari kegelisahan ini kita bisa berpikir apa yang terjadi, mencari tahu paling tidak. Dengan mencari tahu ini paling tidak kita paham akan realitas yang ada di kita. Nah, ketika dihadapkan dengan tadi yang disampaikan, ini juga susah. Ya memang kopi ini kan kalau kita lihat tadi karakternya adalah karakter produk yang primer. Kalau dikaitkan dengan pemuda, kalau kita sudah jadi komplementer, artinya bermedia sosial ataupun beradaptasi dengan teknologi yang dimanjakan dan kita termanfaatkan oleh teknologi, berarti komplementer. Tetapi kalau kita bisa menggunakan media teknologi itu sebagai pelengkap kita, berarti kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Ya tinggal pilihannya mau di mana kita. Kalau saya tentunya ya mesti harus anak-anak muda ini ya harus tetap berkarakter dan bisa memanfaatkan situasi dan teknologi itu tadi. Bukan kita yang menjadi pelengkap atau. Tapi untuk menjadi pemuda yang berkarakter, bukan pelengkap itu tadi, dalam kondisi di dunia kita sekarang ini, kayaknya butuh effort yang berat, butuh effort yang luar biasa gitu ya. Karena godaannya di mana-mana, tidak harus keluar. Tetapi kalau kita bicara godaan, saya kira situasi saat ini, terutama di pandemi ini ini adalah momentum menurut saya. Iya betul. Momentum bagaimana situasi pandemi yang mungkin menjadikan negara-negara besar ini krisis. Ya tidak hanya negara besar ya, negara beragama juga semua berdampak. Artinya ini ada restart untuk kita berkompetisi dalam konteks global. Nah, dengan situasi ini ya mestinya kita menggunakan situasi ini sebagai momentum untuk betul-betul bangkit. Sadar bahwa kita ini harus paham betul situasi. Ketika kita paham situasi, apa yang harus kita lakukan itu bisa tepat. Nah, anak-anak muda ini harus bisa mengisi di semua sektor, di semua aspek lah, saya kira. Kalau saya seandainya ini, kebetulan saya ini sukanya di dunia pendidikan, mestinya kita harus bisa menjadi trigger di dalam aktivitas-aktivitas pendidikan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini, mestinya kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan yang biasa-biasa saja. Ya maka kita harus membuat trigger di dalam aktivitas pendidikan. Misalnya, kita harus lakukan advokasi terhadap anak-anak didik kita, terutama yang di level madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar terutama ya, untuk bisa kita terlibat, hadir, paling tidak di sekitar kita, hadir, membantu bagaimana begitu beratnya beban orang tua, dengan kita hadir itu, ya paling tidak itu bisa menjadi trigger. Nah semangatnya ya kata kuncinya tadi harus ada kegelisahan dan kita bisa membaca situasi sehingga kita situasi ini akan bergerak. Kalau dibuat trigger apa ya? Juga
nggak biasa bikin trigger atau yang bisa trending itu nggak bisa ya. Ya dunianya dunia ya. Iya. Dunia maya semua pakai tagar biar trending. Tagar itu ya. Jadi saya juga ada biasa tagar dan belum viral ini. Oke, jadi kalau boleh kita kerucutkan kepemudaan kita atau dinamika kepemudaan kita itu sebaiknya berkarakter kan? Ya harus. Harus bukan sebaiknya. Harus memiliki karakter yang kuat untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Dibutuhkan pemuda yang memiliki karakter. Untuk memiliki karakter mesti harus membuka pikiran, membuka pola pikir ya gitu ya. Pola pikir itu terbuka salah satunya melalui media ngopi itu. Ya, ngopi bisa. Dalam tanda kutip di situ gagasan diuji, diadu. Jadi kan terbuka. Betul, terbuka. Gagasan itu tidak hebat hanya di pikirannya sendiri. Itu kalau kita gagasan hanya dipakai sendiri namanya belum gagasan. Iya, belum teruji. Nah, kalau dalam pemikiran. Nah, di ruang kopi itu teruji dan lain sebagainya. Nah, dari itu bisa diaplikasikan upaya-upaya yang lebih manfaat itu untuk lingkungan sekitarnya supaya tadi pemuda memiliki karakter dan momentumnya sebenarnya tadi kalau kita bicara pandemi ini pandemi inilah momentum ya situasi globalnya memang sudah demikian. Amerika sekarang situasinya krisis juga, Rusia sama, saya kira Cina juga hampir sama situasinya, di Eropa negara-negara itu sama. Artinya kalau kita ngomong soal kegelisahan berbangsa ya saya kira ini momentum kalau anak-anak muda kita sadar bahwa kita sebagai anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia dan menggunakan momentum ini untuk bangkit ya, artinya kita berbenah. Yang pertama tidak kagetan. Kalau orang kagetan itu mesti respon sesuatu mesti tidak istiqomah. Betul. Ya, istilahnya kalau tidak istiqomah ya sesuatu itu akan gampang menguap gampang usang gitu. Ya anak-anak muda kita harus begitu kira-kira. Oke. Berarti anak muda harus banyak ngopi di era pandemi ini supaya memiliki karakter yang kuat. Ngopi dalam tanda kutip tidak hanya sekedar menikmati kopinya. Walaupun kita ini tidak ada kopinya tapi inilah esensi ngopi. Esensi kopi. Gitu. Esensi ngopi. Ada gagasan, ada kegelisahan, ada bagaimana kita berdialektika dan dialektika semacam ini terbuka dan tidak harus sepakat dengan apa yang kita obrolkan juga. Bisa jadi nanti ketika ada dialektika di luar sana ya itu yang kita harapkan ada respon gitu. Sehingga pemuda harus terbuka. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.